Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai saham biasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Saya Salsadila Putri sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada Bapak Eka Chandra dan Viola Tirta Salsabila. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu definisi, kelebihan dan kelemahan dari saham biasa ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Viola Tirta Salsabila. Kepada Viola disilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi. Saham biasa atau common stock adalah sertifikat bukti kepemilikan pada suatu perusahaan yang berisi hak serta kewajiban investor dalam pengelolaan bisnis. Saham biasa termasuk jenis investasi yang bertahan hingga jangka panjang, sekalipun dan tergolong memiliki banyak keunggulan daripada obligasi atau preferen. Materi yang kedua yaitu keunggulan dan kelemahan saham biasa. Keunggulan dari saham biasa terdiri dari: pertama, potensi keuntungan yang tinggi jika harga saham naik. Kedua, tidak memiliki jatuh tempo sehingga lebih fleksibel. Ketiga, resikonya lebih rendah dari sumber dana jangka panjang lainnya. Keempat, hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Kelemahan dari saham biasa yaitu terdiri dari: pertama, memiliki biaya modal yang tinggi. Kedua, dividen tidak dapat mengurangi pajak. Ketiga, tidak dijamin pengembalian investasi. Bisa saja harga saham turun hingga nol. Keempat, dari sisi investor dapat mengurangi pengendalian terhadap perusahaan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Viola yang telah menjelaskan materi definisi, kelebihan dan kelemahan dari saham biasa. Selanjutnya, materi jenis pendanaan dan perhitungan biaya pada saham biasa yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu jenis pendanaan yang awalnya penawaran umum perdana atau IPO, di mana perusahaan baru dapat menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya melalui IPO ini. Investor yang membeli saham pada IPO akan memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Jadi artinya IPO ini adalah suatu peristiwa di mana untuk pertama kalinya suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik di pasar modal. Selanjutnya yang kedua ada penjualan saham secara langsung, di mana perusahaan juga dapat menjualkan saham secara langsung kepada investor tertentu, biasanya institusi keuangan atau investor swasta tanpa melalui pasar. Nah, yang dimaksud dengan penjualan saham secara langsung ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis atau kepada investor lainnya, termasuk investor finansial. Jadi, cara ini terkhusus berlaku bagi penjualan saham persero yang belum terdaftar di bursa. Jadi yang terakhir itu ada jenis pendanaan penawaran saham perusahaan. Penawaran saham tambahan, di mana perusahaan yang sudah go public dapat melakukan penawaran saham tambahan kepada publik untuk mendapatkan pendanaan tambahan, dilakukan melalui penjualan saham baru atau pemegang saham yang sudah ada menjual saham mereka. Oke, selanjutnya materi penghitungan biaya pada saham biasa. Di sini untuk menghitung tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor dalam saham biasa ini, kita menggunakan rumus yaitu KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah dengan G, di mana K ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dan D1 ini merupakan dividen yang diterima untuk periode tertentu, satu periode. PO ini merupakan harga pasar saham biasa pada saat itu, dan G ini merupakan pertumbuhannya. Oke, sampai di situ materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya
yaitu mengenai contoh pendanaan saham biasa ini di kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Bapak Eka Chandra. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan beberapa contoh saham-saham biasa yang kami bahas sesuai dengan kelompok 5, yaitu membahas tentang saham biasa. Di saham biasa itu terdapat 3 jenis contoh saham. Yang pertama kita sebut dengan income stock. Income stock itu sering juga disebut saham pasif atau passive income. Ciri-cirinya, yang pertama pembayaran dividen yang reguler. Yang kedua, volatilitas harga yang rendah atau tidak berfluktuasi. Yang ketiga, peningkatan dividen yang konsisten. 4, pertumbuhan apresiasi modal yang rendah. Artinya kenaikan aset yang sangat rendah. Income stock ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, utility stock, yaitu saham yang terbilang stabil dalam harga serta biasanya memberikan pembayaran dividen yang kompetitif, nilainya secara reguler. Yang kedua, preferred stock, yaitu merupakan sekuritas yang sifatnya hibrid, yang mana lebih menunjukkan karakteristik layaknya obligasi dibandingkan dengan saham itu sendiri. Contoh perusahaan pengguna income stock di BI, yang pertama di sektor energi, ada saham emiten PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau indeksnya ITMG. Pada tahun buku 2022, dividen yield ITMG adalah sebesar 37,52% dan payout ratio sebesar 129,16%. Adapun dividen per share atau DPS yang diterima oleh para investornya sebesar Rp10.544. Kemudian ada di sektor kesehatan yang menggunakan saham income stock adalah saham emiten PT Orgamin Pharma Indonesia Tbk atau SCPI. Perusahaan ini memproduksi dan menjual ragam produk farmasi, kosmetik, serta rumah tangga. Tahun 2022 menghadirkan dividen yield sebesar 327,59% dan payout rasio sebesar 126,92%. Sedangkan untuk dividen per share-nya sebesar Rp95.000. Jenis yang kedua dalam saham biasa adalah blue chip stock. Blue chip stock adalah saham blue chip, jenis kategori saham yang berisi emiten-emiten yang kondisi keuangannya prima, yang memiliki pendapatan yang stabil. Saham blue chip juga disebut dengan saham lapis 1, di mana merupakan jenis saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Penggunaan istilah blue chip sering dipakai untuk melabeli saham-saham yang unggulan di bursa. Di Bursa Efek Indonesia, saham blue chip sering juga disebut dengan LQ45 atau Liquid 45 yang terdiri dari 45 perusahaan emiten yang mengedarkan saham blue chip. Ciri-ciri saham blue chip ada 5. Yang pertama, memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar. Artinya, perusahaan memiliki kapitalisasi di atas 40 triliun. Yang kedua, market leader di sektor industri telah berjalan selama puluhan tahun sehingga memiliki produk yang sudah ternama dan dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat. Ketiga, kondisi fundamental perusahaan yang baik, artinya memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat dan juga melihat struktur manajemen profesional. Yang keempat, konsisten membagikan dividen, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan dividen secara konsisten kepada investornya. Yang kelima, ciri yang kelima adalah memiliki reputasi yang tinggi. Artinya, saham yang masuk ke dalam kategori blue chip juga termasuk dalam daftar teraktif bursa masuk ke Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong dengan blue chip. Di sini ada PT Adaro Energi Indonesia sampai ke United Tractor. Ada 45. Kita sering menyebutnya dengan saham LQ45.
Kemudian jenis saham biasa yang ketiga adalah growth stock, yaitu sebuah saham yang dapat dikatakan sebagai jenis growth stock sewaktu memiliki tingkat pendapatan hingga penjualan yang terus bertumbuh pesat, bahkan sampai melebihi pertumbuhan ekonomi dan jenis saham lain dalam industri serupa. Ciri-cirinya, yang pertama, harga jual atau harga belinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai intrinsik. Yang kedua, cenderung lebih fokus pada keuangan dan pengembangan. Yang ketiga, memiliki risiko yang lebih tinggi. Contoh dari perusahaan yang menjual atau memperjualbelikan saham growth stock adalah ada Media Nusantara Citra atau kita dengar dengan MNC Network, kemudian ada Pakuwon Jati Tbk, sampai dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah menjelaskan secara rinci, secara detail bagaimana contoh saham biasa ini di kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya materi dari Bapak Eka tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Namun sebelum ditutup, kami dari kelompok 5 menemukan dua hal menarik dari saham biasa ini. Yang pertama itu potensi pertumbuhan nilai investasi. Saham biasa ini ternyata memiliki potensi untuk meningkatkan nilai investasinya seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Jika perusahaan berhasil tumbuh dan berkembang, maka nilai saham biasa ini juga cenderung naik atau meningkat. Dan yang kedua yaitu keterbukaan informasi. Perusahaan yang menerbitkan saham biasa di bursa saham umumnya wajib memberikan laporan keuangan dan informasi terkait informasi yang terkait dengan saham biasa ini kepada publik. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang transparan dan terverifikasi. Baik, selanjutnya sumber bacaan dari apa yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu https://property.id/blog/saham strip biasa, strip adalah garis miring, dan yang kedua ada https://www.beyonds.id/edukasi/saham perbedaan strip saham, strip biasa, strip dan strip saham, strip preferen. Dan yang selanjutnya ada common stock financing, how it work and what it means for investor. Dan yang terakhir ada https://www.investopedia.com/common-stock-asp. Nah, mungkin sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Salah dan jangkal saya sebagai moderator minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.